Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Anas Adela akan presentasikan tugas makalah dari mata kuliah Permodelan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan yang berjudul Analisis Wisata Pasca Pandemi di Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Latar belakang saya mengambil makalah ini, seperti kita tahu, wabah penyakit COVID-19 saat ini telah berkembang menjadi ancaman kesehatan global dengan jumlah kasus terkonfirmasi yang terus meningkat. Kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia membuat industri pada sektor pariwisata memasuki low season. Yang kedua adalah pariwisata merupakan salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat bernilai ekonomi tinggi bagi suatu daerah yang mengelola sumber daya alam menjadi suatu tempat wisata yang dapat menarik pengunjung baik dari dalam maupun dari luar negeri. Di samping bernilai ekonomi yang tinggi, pariwisata dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap bangsa. Yang terakhir, salah satu taman nasional yang ada di Indonesia yaitu adalah Taman Nasional Gunung Rinjani yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Objek wisata Taman Nasional Gunung Rinjani merupakan salah satu kawasan hutan yang dimanfaatkan sebagai objek wisata alam. Inti dari permasalahannya adalah saat ini kegiatan wisata tengah dilanda bencana oleh pandemi COVID-19. Perlu diberlakukannya strategi baru dalam meningkatkan kembali kegiatan wisata di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, namun tetap dalam koridor keamanan kesehatan. Tujuan dari makalah ini adalah yang pertama, untuk menganalisis kegiatan wisata di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani sebelum pandemi. Yang kedua, menganalisis strategi pengembangan kegiatan wisata pasca pandemi di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Metode penelitian yang saya pilih dalam makalah ini yang pertama adalah penelitian ini menggunakan data sekunder yang diolah secara kualitatif dan kuantitatif dan diinterpretasikan secara deskriptif. Data sekunder didapatkan dari penelitian-penelitian terdahulu, jurnal, serta informasi dari media internet yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini. Yang kedua, pengolahan data menggunakan model causal loop diagram. Model causal loop diagram adalah model yang menekankan perhatiannya kepada hubungan sebab akibat antar variabel komponen sistem yang digambarkan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang saya jadikan literatur untuk acuan dalam makalah ini. Di antaranya dari Abbas R. tahun 2000 yang berjudul Prospek Penerapan Ekoturism pada Taman Nasional Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan analisis supply dan demand kebutuhan wisata. Yang kedua dari Noviati P. tahun 2016 yang berjudul Model Pengelolaan Ekowisata di Taman Nasional Gunung Rinjani. Metode yang digunakan adalah interpretatif struktur modeling dan analisis sistem dinamik dengan perangkat lunak PowerSim. Selanjutnya penelitian terdahulu bisa dilihat dari PPT berikut. Lokasi untuk makalah ini adalah di daerah Taman Nasional Gunung Rinjani yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Taman Nasional Gunung Rinjani memiliki luas sekitar 41.330 hektar dan merupakan kawasan konservasi yang menjadi tujuan wisata yang populer bagi wisatawan mancanegara dan Nusantara. Berikut adalah kegiatan wisata di kawasan Taman Nasional Rinjani sebelum pandemi. Causal loop diagram ini menunjukkan bahwa wisatawan mempengaruhi tingkat pendapatan daerah dan kemudian berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, hal itu yang menjadikan masyarakat sejahtera. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur dan fasilitas pariwisata memberikan impresif dari wilayah yang menarik wisatawan. Selain itu, perluasan daerah wisata juga memberikan dampak negatif terhadap alih fungsi lahan pertanian warga dan juga terganggunya daerah konservasi di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Selanjutnya adalah kegiatan wisata di pasca pandemi di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Pandemi COVID-19 telah menghantam industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Hal ini pun berdampak pada pendapatan negara di sektor pariwisata. Hal ini pula yang dirasakan oleh Taman Nasional Gunung Rinjani. Akibat dari pandemi COVID menyebabkan tingginya pengangguran di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Selain itu, produktivitas masyarakat juga menurun.
Maka dari itu diperlakukan kuota kunjungan dengan tetap memperlakukan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu perlu dilakukan peningkatan pengawasan, pelayanan, promosi wisata, akomodasi, serta kenyamanan untuk meningkatkan pengembangan wisata di Taman Nasional Gunung Rinjani. Implikasi kebijakan yang bisa diambil dari model causal loop diagram ini, yang pertama, ada sektor sosial lingkungan. Dalam pengelolaan dan pengembangan suatu taman nasional, selain aspek sosial, ekonomi juga perlu diperhatikan dan juga aspek lingkungan. Yang kedua, strategi adaptasi pengembangan wisata. Kunci utama bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Taman Nasional Gunung Rinjani agar dapat bertahan di tengah pandemi adalah memiliki kemampuan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi yang baik. Yang ketiga adalah insentif dari pemerintah. Pemerintah juga sebaiknya memberikan insentif bagi pelaku wisata dan ekonomi kreatif yang terdampak karena pandemi COVID-19. Yang terakhir adalah peraturan daerah. Pemerintah daerah perlu memberikan peraturan baru terkait panduan wisata di era pandemi di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari makalah ini adalah, yang pertama, pengembangan wisata di Taman Nasional Gunung Rinjani perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan mengikuti tren wisata di era pandemi. Sistem di Taman Nasional Gunung Rinjani mencakup banyak komponen yang berinteraksi. Sistem ini mencakup tiga yang berinteraksi, yaitu subsistem ekonomi, lingkungan, dan sosial demografi, dan melibatkan berbagai stakeholders yang masing-masing memegang tujuan yang berbeda. Yang kedua, proses pengembangan model causal loop diagram atau modeling kualitatif akan membantu lembaga pemerintah, manajer, dan perencana untuk memahami hubungan yang kompleks yang ada di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Yang ketiga, model ini digunakan sebagai dasar untuk membangun sebuah model simulasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan menguji kebijakan manajemen alternatif dalam menghadapi situasi pandemi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.